Hai semua, jumpa lagi bareng aku di channel Sams Media ya. Nah, jadi pada video kali ini aku mau mengenalkan ke teman-teman salah satu instrumen investasi yang cukup menarik, yaitu ETF. Nah, ini contohnya ada beberapa produk ETF dari manajer investasi yang terbesar di dunia, yaitu BlackRock. ETF ini adalah Exchange Traded Fund. Ini adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa efek layaknya sebuah saham. Nah, bisa dibilang reksadana karena memang di dalamnya itu sudah mencakup beberapa saham. Jadi ketika kita itu contohnya ini ada ilustrasinya ya. Satu lembar saham ETF itu ada isinya BBCA, BBRI, Unilever dan lain sebagainya. Jadi ketika kita itu membeli satu lembar saham ETF, kita sudah berinvestasi pada banyak saham. Nah, bisa dibilang saham juga karena ini diperdagangkan di bursa layaknya sebuah saham. Tapi ETF ini bukan hanya saham ya, tapi ada beberapa jenis, contohnya kayak bonds, kemudian ada komoditi. Nah, ini contohnya emas, gold ETF. Terus ada industri tertentu dan juga currency dan juga lainnya. Jadi bukan hanya saham aja. Di Indo sendiri juga ada banyak produk ETF, tapi ya kalau saya sendiri lebih menarik di bursa US ya, bursa terbesar di dunia. Ya contohnya di sini ada beberapa ETF yang cukup populer, itu ada SPY, QQQ, ada juga SCHD, kemudian ada VOO dan juga masih banyak lainnya. Nah, keunggulannya ketika kita itu investasi ETF daripada di reksadana maupun saham atau kita membeli saham satu persatu. Yang pertama di sini kita sudah investasi banyak saham sekaligus. Nah, ini contohnya pada produk SPY. Di sini kita lihat top holdingnya di sini ada Apple, ada Microsoft, ada Amazon, Nvidia dan masih banyak lainnya. Yang kedua di sini expense ratio atau biayanya itu cukup murah ya. Nah, ini contohnya pada produk SPY untuk expense rasionya itu cuma 0,09%. Kita coba lihat, kita bandingkan dengan produk reksadana saham yang ada di aplikasi Bibit. Kita coba lihat. Nah, ini contohnya kalau kita bandingkan dengan reksadana saham yang ada di aplikasi Bibit, ini jauh ya. Tadi itu cuma 0,09%. Kalau di sini ini expense rasionya itu sampai 3%, ada juga yang 4%, mungkin ada juga yang 5% ya. Nah, ini kamu bisa lihat ya. Ini jauh untuk expense rasionya. Kemudian keunggulan yang selanjutnya di sini resikonya lebih rendah ya, karena sudah diversifikasi ke banyak saham. Kemudian ETF ini sifatnya liquid ya, karena diperdagangkan di bursa juga. Kemudian untuk membeli ETF ini cukup mudah. Ini saya bahasnya itu ETF yang ada di bursa US ya, bukan yang ada di Indo. Di sini kamu bisa menggunakan aplikasi GoTrade untuk membelinya. Tapi sebenarnya untuk ETF yang ada di GoTrade itu kurang lengkap. Nah, di sini kalau kita lihat ETF yang ada di GoTrade itu ada 213 produk ETF. Di sini kamu bisa cari ETF mana yang ingin kamu beli dan bisa dibeli dengan nominal minimum cuman $1 aja. Ini sama halnya kayak teman-teman itu investasi atau membeli saham AS seperti biasanya lah di aplikasi GoTrade ya. Nah, sebelumnya saya juga sudah membeli ETF karena memang di sini saya menggunakan aplikasi GoTrade ini cuman buat untuk membeli ETF aja, karena di aplikasi peluang itu nggak ada, kalau nggak salah nggak ada ETF ya. Ini contohnya saya kemarin sudah beli ETF halal syariah ETF, lalu ada SCHD, kemudian ada Vanguard S&P 500, ini VOO ya. Dan masih banyak lagi ETF yang pengen saya beli ya, contohnya kayak SPY, tapi saya sudah punya VOO sih. Ada QQQ, kemudian ada DGRO ya, dan juga ada FYM. Nah, ini dia. Ada banyak sih produk ETF yang cukup menarik. Tentunya nanti saya bakalan bahas juga beberapa produk ETF yang cukup menarik. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan dengan videonya ya. Jadi mungkin itu aja sih untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman. Nanti kalau misalnya ada updatean selanjutnya ya bakalan saya upload lagi. Jadi jangan lupa subscribe dan kita akan lagi di video selanjutnya.